wa bi ridhoillahi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassolihin wa ila jami'il ulama'il amilin wal musannifin khususan musannifi hadzal kitab Aqidatul Awam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lafadzkan nazam dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila takhawuli. Langsung halaman 5. Summa sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wakhada. Summa sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Summa sholatu, kemudian sholawat, wassalamu dan salam. Nomor 5, halaman 5. Halaman 5 bait atau nazam ketiga. Ini abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Itu satu nazam, satu bait. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Kedua. Yang ketiga, summa sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Summa sholatu, kemudian sholawat, wassalamu dan salam, sarmada senantiasa, selalu, terus menerus, terlimpahkan ala nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairiman, yang menjadi sebaik-baik manusia atau orang, qad wahada, yang telah atau yang benar-benar telah mentauhidkan Allah.
Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi khairiman, sebaik-baik manusia. Qad wahada, qad itu artinya sungguh. Misalnya dzahaba Yusufu, Yusuf pergi. Kemudian temannya nanya, masa sih qad dzahaba, sungguh dia telah pergi. Wahada, mentauhidkan. Qad wahada, benar, sungguh mentauhidkan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khairiman, sebaik-baik manusia. Manusia pilihan, bahkan beliau adalah Sayyidul Mursalin. Ini masih bulan Rajab. Rasulullah waktu itu menjadi imam. Nah itu maka 7 menit sebelum sholat subuh itu ada namanya tarhim ya. Wa taqaddamta lis-sholati fasholla. Wa taqaddamta, dan engkau maju ke depan wahai Muhammad, lis-sholati, untuk melaksanakan sholat. Wasolla, kemudian sholat. Kulumang, seluruh semuanya, mangfis samai, hamba-hamba Allah yang ada di langit. Wa antal imam, dan engkau menjadi imamnya. Jadi sebelum Rasulullah Mi'raj di Masjid Palestina, Rasulullah melaksanakan sholat. Rasulullah sebagai imam, sementara makmumnya adalah kullu man fis samai wa antal imam. Semua hamba Allah yang ada di langit makmum kepada Rasulullah. Benar, Rasulullah itu kalau dihitung dari jumlah nabi itu 124.000, berarti Rasulullah adalah nabi yang ke-124.000. Kalau dihitung dengan yang wajib kita ketahui itu jumlahnya 25, benar Rasulullah adalah yang ke-25, yang paling belakangan. Akan tetapi secara kerasulan ya Rasulullah ini kalau kita bilang ya paling senior. Terbukti Rasulullah menjadi imam bagi orang-orang atau bagi para penghuni langit. Nah itulah diantaranya Rasulullah Nabi Muhammad berjuluk atau mendapat predikat sebagai khairiman, sebaik-baik manusia. Qad wahada, yang mentauhidkan. Nabi Muhammad perjuangan pertamanya adalah mentauhidkan masyarakat. Masyarakat diajak bertauhid kepada Allah dalam arti diajak untuk menyatakan, menyaksikan bahwa Allah itu satu,
tunggal satu-satunya, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kita mengenal kalimah thayyibah, la ilaha illallah. Nah, kalau diartikan biasa-biasa ya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, tapi kalau sudah ngaji tauhid ini harus meningkat. Meningkatnya menjadi la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Nah, Allah memerintahkan sholat. Umumnya Allah memerintahkan ibadah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, ini kalamullah. Wa ma khalaqtu, saya tidak menciptakan al jinna, jin, wal insa, dan manusia, tidak ada tujuan lain kecuali untuk ibadah. Nah, kita diperintah untuk menyembah Allah. Kita diperintah untuk beribadah kepada Allah. Perintah ibadah kepada Allah itu kepada manusia dan kepada jin. Nah, sekarang kita perintah ibadah yang dialamatkan mukhotobnya itu manusia. Nah, ini saya ada di sini, bapak-bapak ada di situ. Allah memerintahkan ibadah kepada manusia. Yang mana manusia itu? Manusia itu yang mana? Coba dipegang masing-masing. Saya Thohir. Nah, ya. Bapak pegang apa coba? Hah? Dada. Apakah dada itu yang diperintah ibadah kepada Allah? Bukan. Terus pindah lagi. Saya, ini tangan. Apakah tangan ini yang diperintah ibadah kepada Allah? Yang mana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Allah mengatakan, berfirman, saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Ya. Siapa yang diperintah oleh Allah itu siapa? Yang mana? Yang mana? Mulai kepala sampai kaki. Kalau kita begini, mulai ujung tangan kanan sampai ujung tangan kiri. Pinggir dada di depan dan pinggir punggung yang di belakang. Yang mana itu? Insa itu. Manusia itu yang mana? Pernah gak mikir seperti itu? Saya diperintah, saya itu yang mana? Saya itu yang mana? Nah, itu. Manusia itu terdiri dari jasmani, rohani, nurani. Misalnya dengan mudah, jasmani itu apa? Jasmani itu yang terjangkau oleh
penglihatan jasmani. Ini tangan disebut manusia jasmani. Tangan ini bisa dilihat dengan mata jasmani. Mata ini mata jasmani. Mata jasmani ini bisa saya pegang dengan anggota badan jasmani. Mata, tangan, mata, telinga, atau mata, kuping, mulut, hidung, tangan, kaki, seluruh badan yang terlihat itu disebut jasmani. Tangan mata, kuping, hidung, mulut, apa lagi? Mata, hidung, mulut, kuping, tangan, kaki, dan kulul jasad ini disebut jasmani. Nah, kemudian kita ini memiliki rohani. Rohani itu yang tidak terlihat. Apa yang tidak terlihat itu? Akal, pikiran, nafsu, syahwat, nyawa, roh, sukma. Orang punya pikiran. Kemudian kita melihat teman kita ini kok bengong, lagi mikir apa ini. Nah, kita nggak tahu apa yang sedang dia pikirkan, kita nggak tahu. Maka itu bersifat rohani, nggak kelihatan. Nah, kemudian jasmani, rohani, nurani. Nurani itu unsurnya ada 7, yaitu terdiri daripada sifat dan zat. Nah, sifat-sifat manusia itu apa? Lawamah, amarah, mulhimah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamaliyah atau sufiyah. Manusia memiliki sifat amarah. Di dalam dirinya itu ada tarikan-tarikan untuk selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk, yang jelek, yang melanggar. Lawamah, di dalam dirinya itu ada tarikan-tarikan untuk contohnya melihat orang lain memiliki rezeki dia tidak suka. Nah, ini dengki, iri itu sifat manusia ada di situ. Nah, kemudian ada mulhimah. Mulhimah itu bersifat antara jahat dan baik. Kadang dia sudah berbuat jahat tapi dia menyesal. Kadang-kadang dia berbuat baik tapi dia juga tidak menemukan ketenangannya. Nah, yang keempat itu sifat manusia itu disebut nafsul mutmainnah. Nah, maka yang mendapatkan undangan dari Allah itu adalah nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah engkau ila rabbiki, kepada Tuhanmu.
Wadkhuli, dan masuklah kamu fi ibadi, termasuk golongan hamba-hambaku. Wadkhuli, dan masuklah engkau jannati, di surgaku. Nah, maka yang mendapatkan tiket ke surga kalau melihat ayat ini, orang-orang yang telah melampaui meninggalkan amarah, lawamah, mulhimah, masuk ke mutmainnah, yang tenang. Jiwa, orang menyebutnya jiwa yang tenang. Jiwanya tenang, ada kekurangan, dia tidak resah. Ada kekurangan, dia tidak sedih. Ada kekurangan, dia tidak susah, diterima dengan ridho. Nah, makanya setelah nafsu mutmainnah itu ada namanya nafsu radhiyah. Terus setelah itu ada namanya nafsu mardhiyah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasya rabbah. Nah, setelah itu baru dia mencapai yang namanya insan kamaliyah, insan sufiyah. Nah, kita mengenalnya insan kamil. Nah, ini kalau ditanya, semoga kita semua menjadi insan kamil. Nah, apa sih insan kamil itu apa? Nah, insan kamil itu tahapan tangganya itu setelah kita tahu melewati tangga ke-21. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, badan, semua itu 7. Akal, pikiran, nafsu, syahwat, ruh, nyawa, sukma, 7, 14. Nafsu lawamah, nafsu amarah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainnah, nafsu radhiyah, nafsu mardiyah, baru nafsu kamaliyah. Derajatnya memang tinggi manusia kamil itu, karena harus melewati tadi satu persatu kita pelajari. Nah, setelah 21 dari sifat manusia, dzatul insan, nah disitulah menjadi manusia yang sesungguhnya manusia. Kalau sudah melewati ke-21, maka kita kembali lagi seperti zaman kita baru dilahirkan. Itulah manusia fitrah, manusia suci. Inilah yang siap menghadap Allah yang maha suci. Nah, itu yang disuruh ibadah itu. Makanya kita ini kalau sholat ada takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan yang tadinya boleh sebelum sholat, setelah sholat menjadi haram. Contohnya ngomong di dalam sholat tidak boleh. Kalau ngomong di dalam sholat selain bacaan yang menjadi bacaan sholat, maka sholatnya batal. Oleh karenanya takbiratul ihram ini takbir
takbir yang membatasi antara kehidupan sebelum sholat, masuk sholat, memenuhi panggilan Allah, salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Nah, tadi ini 21 jumlahnya. Kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya mulut, kita punya kuping, kita punya mata, kita punya badan, kita punya nyawa, kita punya ruh, kita punya akal, kita punya pikiran, punya syahwat, punya sukma, ada nafsu amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamaliyah, jumlahnya 21. Ini 21 dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu yang Maha Satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini artinya mangkot wahada ini. Nabi Muhammad adalah manusia pilihan yang telah benar-benar mentauhidkan Allah. Nih, summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Nah, nanti kalau tangan kita ini sudah tidak kita akui sebagai tangan kita karena ini milik Allah. Yang 21 semuanya milik Allah. Kalau sudah dikembalikan, maka kita ini sama dengan tidak ada. La maujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Lalu itu tauhid seperti itu. Wahada. Makanya wahada ini kalau ditasrif wahada yuwahidu tauhid, dan maka namanya tauhid. Nih. Oleh karenanya kita bersolawat. Summa sholatu artinya bersolawat. Terus kemudian kita dengar azan, hayya 'alas sholah. Itu artinya apa? Sholat. Tulisannya sama enggak? Sama. Yang di azan itu artinya sholat, yang ini artinya sholawat. Nah, kan ada sering sambutan ketua DKM, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Nah, yang wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin itu artinya sholat wassolawat. Sholawat. Tulisannya sama. Nah, tulisannya sama tapi terjemahnya beda. Nah ini makanya kita harus tahu yang disebut siyakul kalam atau runtutan kalimat-kalimat. Tadi saya contohkan, kalau masjid yang di Mekah namanya apa? Masjidil Haram, artinya masjid haram. Nah, kalau makan daging babi hukumnya apa? Haram. Kan sama-sama haram. Ini masjid haram, itu makanan haram. Nah, kalau yang tidak boleh dinikahi itu namanya apa itu? Mahram. Kan sama hurufnya, ha ro mim, ha ro mim, ha ro mim, semuanya
haram. Nah, haram itu ada yang berarti mulia. Haram itu ada yang berarti tutup. Haram itu kan ada hukum itu ada apa? Wajib, apa? Sunnah, haram, makruh, mubah. Ini namanya hukum taklifi. Kalau haram itu tidak boleh. Yang tidak boleh oleh Allah kalau dilanggar berarti madorot. Kalau wajib ini perintah Allah. Kalau diwajibkan kok tidak dilaksanakan berarti madorot. Demikian juga tingkatan di antara itu adalah mubah. Mubah itu boleh dilaksanakan, boleh tidak. Artinya meninggalkannya bukan karena haram, melaksanakannya bukan karena wajib. Kalau makan hukumnya apa? Makan nasi. Mubah. Berarti makan boleh ditinggalkan enggak? Kalau dilaksanakan enggak apa-apa kan? Kalau enggak makan lapar enggak? Kalau makan kenyang apa enggak? Berarti kalau enggak makan dosa enggak? Kalau makan dosa enggak? Nah, itu mubah namanya. Itu. Kembali khotbah hadda tadi, kita harus mulai belajar mentauhidkan, bertauhid kepada Allah. Tauhid maka la ilaha illallah itu disebut kalimat tauhid. Mentiadakan yang ada, meyakini yang ada. Adanya secara hakikat itu adalah Allah. Allahu Akbar. Nah, sholat usolli fardhul maghribi salasa raka'atim mustaqbilal kiblati adaan atau makmuman lillahi ta'ala. Nah, setelah takbir itu baca apa itu? Nah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hajiku, hidupku, matiku itu milik Allah. Nah, ketika orang masih hidup berarti kepemilikan hidup oleh Allah masih ditaruh di manusia. Ketika mati, kepemilikan kematian oleh Allah ditaruh di manusia. Nah, ini harus dilatih gitu. Harus dilatih supaya kita ini apa? Tidak beban, tidak bingung, tidak susah. Kayak anak kecil ini. Anak kecil yang rumahnya di pinggir jalan, itu kalau ada makanan apa aja langsung dicegat kan. Bang, beli. Dia nggak mikir, nggak punya duit. Siapa yang bayar dia nggak mikir. Pokoknya dia merasa yang udah pasti
orang tuanya, ibunya, bapaknya pasti punya duit. Nah, karena apa? Karena dia mikir, saya sudah ada yang menjamin. Nah, tenangnya itu, makanan apa saja diberhentiin, baru dia mikir bayarnya, lari ke dalam, kan gitu kan. Nah, kita bisa nggak seperti itu? Ya, bisa nggak? Artinya ini ya tadi itu loh, manusianya itu loh, bisa nggak seperti itu? Hah? Nah, yang angel itu, bilang angel itu apa yang merasa itu di mana? Rasanya di mana rasa angel itu? Coba dicari. Angel, takut, bingung, susah, sedih. Itu di mana sih rasa? Itu kan rasa kan? Itu di mana adanya? Hah? Ya di apa? Di apanya? Ayo, ini pasti nggak sama jawabannya. Rasa ini pasti nggak sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang ini saya kasih jeruk 1, daleman dikupas, kemudian dibelah-belah, isinya 7, saya bagi-bagi. Nanti setelah makan saya tanya, pasti jawabannya beda-beda. Nah, itulah rasa. Nah, rasa ini di mana adanya? Pernah nggak itu? Nah, makanya wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu itu banyak ilmu. Afala tubsirun, apakah engkau tidak melihat? Nah, rasa-rasa ini belum tentu seperti apa yang terjadi. Misalnya rasa takut. Benarkah di situ ada hantu? Kemudian kita merasa takut. Apakah pasti di situ ada rasa hantu? Ada hantu, kemudian kita takut. Nah, kita ketemu jenderal. Jenderal ini jenderal tentara. Kita taunya tentara itu tukang pukul. Karena dia memang dipersiapkan personaliana untuk perang. Kemudian kita takut dengan jenderal. Wah, jangan-jangan dipukul saya. Jangan-jangan dimarahin saya. Jangan saya diomelin, jangan saya dibentak. Benarkah seorang jenderal itu tukang pukul, tukang mukul, tukang marah-marah? Nah, ini adanya di perasaan. Rasa. Nah, tauhid itu harus dilatih sampai kita merasa, oh saya sholat ini karena saya sehat, oh saya bisa takbir karena saya dikasih tangan, saya bisa ruku karena saya dikasih punggung, karena bisa sujud karena saya dikasih jidat. Itu dirasa-rasakan ini. Andaikan saya tidak punya jidat, tidak bisa ruku, tidak bisa takbir. Sekarang ada misalnya di dalam fikih itu, misalnya takbir itu begini yang benar. Ada enggak begitu, yang benar begini. Oh enggak begitu, yang benar begini. Nah, itu kata fikih seperti itu. Ada enggak orang yang tidak punya tangan kanan kiri sampai di sini? Kan ada. Itu bagaimana takbirnya? Terus sholat harus berdiri. Ada enggak orang tidak punya tangan cuman segini? Ada yang tidak punya kaki, kakinya cuman segini. Terus berarti peraturan sholat berdiri bagaimana itu? Terus begitu sampai kita ketemu manusianya itu. Nah, ini mungkin diantara bapak-bapak punya anak yang masih muda, punya motor dipretelin itu Pak.
dipretelin, joknya dicopot, spionnya dicopot, kemudian plat nomornya copot, tangkinya dicopot, diganti apa itu, botol aqua. Terus pokoknya selama motor itu masih hidup terus akan dicopot terus sampai motor itu nggak bisa hidup. Nah, selama motor itu nggak bisa hidup, maka manusianya, motornya, hakikatnya motor itu tidak ada. Kalau cuma diprotolin lampunya, spionnya, joknya, tangkinya, apa itu. Nah, yang dicopot-copot itulah namanya jasmani. Nah, kalau itu disebut jasmani, yang bisa dicopot-copot itu tidak mendapatkan perintah ibadah. Nah, kita ini Allahu Akbar, kemudian menghusukkan diri, menunduk, menghusukkan diri dengan sorban, dengan ini. Nah, ini sifatnya jasmani semua. Ini mengantarkan semua. Ini adalah tahapan-tahapan undak-undak untuk menuju keikhlasan dan kekhusyuan dalam ibadah. Ini jam berapa, Pak? Masih ya? Hah? 3 menit lagi? Ya. Nah, oleh karena itu maka kita harus segera mengisi ibadah-ibadah jasmani kita dengan isi ibadah rohani. Nah, sholat, gerakan rukun sholat itu jasmaninya sholat, wadahnya sholat, rohaninya sholat, isinya sholat itu apa? Zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, supaya kita tidak disentil oleh Al-Quran. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kita diperintah sholat, yang sudah sholat celakalah orang-orang yang sholat. Siapa yang sholat? Orang-orang yang sholat kalau masih celaka, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sholat tapi lalai di dalam sholatnya. Udah sholat tapi lupa sholat, maksudnya sudah sholat jasmani mulai takbir sampai salam tapi dia lupa mengingat Allah. Itu saja, mudah-mudahan kita difahamkan oleh Allah dan apa yang kita fahami bisa diamalkan dan diberi kekuatan untuk mengamalkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.